Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Bapak bisa membuatkan video kembali, video pembelajaran kembali di materi yang kedua setelah kita mempelajari kemarin tentang wilayah. Nah, sekarang kita akan memasuki kompetensi kedua di kelas 12 ini, yaitu materi kedua, yaitu pola keruangan desa dan kota. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak memberikan materi ini dalam 3 sesi atau 3 bagian. Dalam bagian pertama kita susun tentang desa, interaksi, dan kota. Insya Allah kita akan bahas secara panjang lebar dan secara terperinci. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk menyaksikan atau menyimak video ini. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, Bapak mengingatkan kembali untuk kalian untuk segera mempersiapkan diri kalian dalam menyimak video ini. Karena Bapak tidak mau kalian dalam menyimak video ini tidak serius atau tidak sungguh-sungguh. Karena kenapa? Nah, dengan melalui video pembelajaran ini, kalian bisa mengetahui berbagai pengetahuan, berbagai ilmu. Ya, salah satunya Bapak berharap kalian tidak skip, tidak potong-potong video ini dalam arti menyimak dan menontonnya. Silakan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan sambil santai ya, artinya kalian tidak serius dalam hal ini. Karena itu persiapkan buku catatan kecil kalian untuk bisa mencatat apa-apa saja yang perlu kalian catat, kiranya penting. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan kalian layangkan, kalian tulis di komentar, selain kalian mengabsen di dalam komentar tersebut. Atau kalian bisa diskusikan di dalam forum diskusi yang ada di ruang Google Classroom yang Bapak kelola. Jadi kalian tidak usah berkecil hati karena dengan melalui video ini mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita. Insya Allah di kesempatan lain Bapak akan membuka live streaming atau Google Meeting ya, Google Meet kalau memang waktu dan kondisinya memungkinkan. Sehubungan nanti pada kesempatan ini Bapak harus berbagi tugas sebagai proktor dari ANBK dan jadi Bapak buatkan video ini buat kalian. Selamat menyaksikan dan tetap serius ya walaupun dengan keadaan yang terbatas. Kita mulai ya anak-anakku sekalian, kita mulai dengan materi baru kompetensi kedua ya di kelas 12. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat peta konsepnya dulu ya. Ini peta konsepnya. Jadi pada materi ini ya terbagi menjadi 3 sesi. Tadi sudah Bapak sampaikan. Sesi pertama yaitu desa. Kita membahas desa mulai dari ciri-ciri, potensi, klasifikasi, struktur, dan pola ruang penggunaan lahan desa, permasalahan dan pembangunan desa. Itu di sesi pertama atau sesi hari ini. Nanti dilanjutkan ke interaksi lalu ke kota. Ya, kita akan coba bahas secara terperinci. Ya, sebelum kita mulai pembahasan kita lebih panjang lagi, ya seperti biasa setiap video pembelajaran Bapak awali dengan tujuan pembelajaran kita. Untuk apa kita belajar materi ini atau pada sesi ini untuk apa kita belajar. Jadi kita lihat untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajaran 1 di kompetensi dasar yang kedua ini, pola interaksi desa dan kota, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur keruangan desa dengan benar dan menjelaskan perkembangan pola keruangan desa dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, sudah bisa menjelaskan dengan benar pola keruangan, struktur, dan yang lainnya.
Yuk mari kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari ciri-ciri desa. Nah ini ciri-ciri desa ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang, ya, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya desa merupakan satuan terkecil dari pemerintah, ya. Dia berhak mengelola segala apa yang ada di desa itu, mulai potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, semuanya dikelola ya tentunya dengan dengan koridor atau dengan semacam aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini di atas desa yaitu kecamatan, di atas kecamatan kabupaten, dan begitu juga di atas kabupaten provinsi, di atas provinsi yaitu pusat. Jadi semua ya walaupun dia diberikan kewenangan suatu desa tersebut, tapi tetap kewenangannya itu tidak boleh melewati atau melampaui kewenangan-kewenangan yang ada di bawah kewenangan pusat. Contoh, walaupun desa diberikan kewenangan-kewenangan seperti itu, desa tidak bisa membuat uang sendiri. Lalu desa tidak bisa berinteraksi dengan negara lain untuk menerima bantuan, dan yang terpenting desa tidak bisa mengadakan pertahanan sendiri. Nah, jadi di sini maksudnya walaupun dia diberikan kewenangan, tapi kewenangannya terbatas. Kalau bahasanya tak terbatas, artinya terbataslah pada sesuatu hal, tidak bisa seluruhnya, ya, tidak bisa seluruhnya. Jadi hasilnya Jadi intinya tetap ada batasan-batasan yang dimiliki desa, ya. Sama dengan negara bagian. Inilah beda ya, kalau desa kan bagian dari sebuah pemerintahan di sistem demokrasi Indonesia. Jadi Indonesia memiliki sistem di mana pusat pemerintahan ya yang terpusat ya di Jakarta, lalu disebar ke 34 provinsi. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki sekian kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi memiliki beberapa kecamatan. Salah satunya yang ada di SMA kita yaitu Kecamatan Cikarang Pusat. Kecamatan Cikarang Pusat memiliki beberapa desa. Nah ini maksudnya desa ini. Jadi desa terus terikat ya. Yaitu desa yang ada di sekolah kita adalah yang ditempati sekolah kita adalah Desa Jaya Mukti. Nah, oleh sebab itu Desa Jaya Mukti tidak akan lepas dari wewenang kecamatan. Kecamatan tidak lepas dari wewenang kabupaten. Kabupaten tidak lepas dari kewenangan dari provinsi. Begitu juga provinsi tidak lepas wewenang dari pusat. Seperti itu sederhananya dari undang-undang ini. Ya, ciri-ciri desa ya. Nah, ini desa perbandingan lahan dengan penduduk. Jadi jumlah penduduk desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan penduduk yang tinggal di kota, sehingga lahannya lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Jadi desa di sini ya utamanya desa-desa yang masih jauh ya, seperti katakanlah Jaya Mukti. Kalau Jaya Mukti Bapak kira sudah bukan lagi desa yang dengan ciri-ciri seperti ini karena lahan pertanian sudah menyempit, diganti dengan berbagai pabrik ya, perusahaan, terus dan yang lain termasuk pemukiman. Jadi kalau di sini ada bahasa village ya, desa itu village, desa itu desa apa ya, desa
tradisional lah kalau dibilang. Nanti kan ada penggolongan desa dengan tingkatan-tingkatannya ya. Nanti kita bahas banyak desa dengan tingkatan-tingkatannya. Yang jelas kita tahu dulu bahwa disebut desa adalah antara lahan dan penduduk itu lebih luas lahan daripada penduduk yang mengisi atau yang mendiami wilayah tersebut. Lalu lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian. Sebagai besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pengaruh teknologi belum terasa besar disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan, tidak tersedia pekerjaan dan lahan yang tersedia untuk pertanian masih lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas dan kemampuan turun menurun di bidang pertanian. Nah, dalam hal pekerjaan, terutama pekerjaan penduduk desa tersebut, benar-benar itu adalah petani ya, petani yang keahliannya dan kemampuan bertaninya didapatkan dari orang tuanya ya, dari orang tuanya secara turun temurun. Nah, jadi nanti kita coba ya, kita nanti coba bandingkan dengan Jaya Mukti sendiri, apakah disebut desa atau di tempat kalian gitu ya. Mau di mana kayak apakah masih disebut desa atau sudah desa kota? Nanti kita akan coba cek dulu. Sekarang intinya kalian tahu dulu apa ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, hubungan kekerabatan masih erat. Kehidupan masyarakat desa masih berdasarkan atas kekerabatan kekeluargaan. Ini yang disebut dengan Gemeinschaft ya. Jadi seorang desa itu ya kekerabatannya sangat kental. Bahkan di beberapa desa, khususnya desa-desa yang di pedalaman itu hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga yang sudah beranak pinak di sana. Jadi intinya mah di situ hanya ada 3 kepala keluarga yang dulunya lalu beranak pinak sehingga desa itu hanya didiami oleh 3 keturunan, di mana itu saling punya hubungan satu sama lain. Nah itu desa secara tradisional ya, desa dulu gitu ya. Tapi kalau katakanlah kembali lagi ke desa Jaya Mukti, Bapak pikir sudah bukan lagi desa yang didiami oleh satu keturunan, bahkan pendatang sudah banyak. Nanti kita ulas lagi, apakah Jaya Mukti masih sebut desa atau bukan. Nah, berikut tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dan bersikap dan berperilaku. Jadi masih memegang aturan-aturan ya, norma-norma semacam filosofi masih dirasakan di situ ya. Nah, masih ada kental. Nah, itulah desa ya. Jadi ada 4 ciri desa itu. Pertama, perbandingan lahan, lapangan pekerjaan, hubungan kekerabatan, dan tradisi. Yaitu ciri-cirinya. Nah, berikutnya kita bicara potensi desa ya. Nah, potensi desa di sini terbagi beberapa ya. Ada 1, potensi sumber daya alam. Ingat, kalau kita bicara sumber daya alam berarti sesuatu yang bukan termasuk manusia di dalamnya. Ya, berarti semua yang berkaitan dengan benda mati ya, atau bukan benda hidup. Jadi benda mati. Contoh di sini lihat lokasi desa, luas desa, keadaan tanah, keadaan iklim, ketersediaan sumber daya nabati, keadaan bentang alam. Itu semua bukan makhluk hidup, ya itu semua adalah benda mati atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi semua tersebut merupakan potensi yang harus dikelola oleh desa. Dalam hal ini aparat desa tentunya. Jadi lokasi desa dapat menjadi indikator bagi perkembangan desa tersebut. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibandingkan desa yang lain di daerah terpencil. Jadi kalau kalian pernah main ke daerah-daerah selatan, Bekasi, Bojongmangu, Ridogali, ya atau hal-hal desa-desa yang ada di sekitar situ, ya kalian akan menemukan sebuah perbandingan nyata ya. Kalau kalian bereksplorasi gitu antara desa-desa yang ada di wilayah Cikarang
baik itu Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Timur, ya, Cikarang, ya pokoknya semua yang di wilayah Cibitung, ya, apalagi itu desa-desanya sudah beda dengan desa-desa wilayah selatan, ya, ya sangat lokasinya sangat strategis, apalagi Cikarang Pusat, ya. Luas desa, wilayah yang kedua adalah luas desa. Wilayah desa meliputi luas pertanian, pemukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Jadi semakin luas desa tersebut, ya, maka akan semakin banyak potensi yang akan dirasakan. Mungkin kalian pernah dengar ada namanya lahan desa. Jadi lahan yang dimiliki oleh desa. Tadinya lahan desa itu biasanya dimanfaatkan untuk menggaji para aparat desa, ya, dengan tanah bengkoknya itu, ya. Kalian mungkin pernah dengar dari orang tua kalian ada namanya tanah bengkok di suatu desa. Artinya desa tersebut memiliki lahan untuk dimanfaatkan, bisa disewakan ke warga kalau itu lahan basah, ya, kalau itu lahan kering atau ladang perkebunan bisa ditanami apa, di mana nanti hasilnya akan dibagi dua atau sistemnya akan sewa, dan hasil sewa tersebut bisa dimanfaatkan oleh aparat desa sebagai upah atau gaji dia dalam mengelola desa. Nah, di desa-desa di pinggiran atau desa-desa pedalaman masih menggunakan hal itu. Nah, beda halnya di daerah-daerah yang ada di Cikarang, ya, sudah tidak lagi memanfaatkan, ya walaupun ada hanya sedikit. Dia lebih condong ke pajak-pajak yang didapat dari perusahaan, dari yang lain. Jadi prinsipnya semakin luas desa tersebut akan semakin banyak lahan yang akan dikelola, ya, dikelola tentunya yang produktif, ya. Lalu keadaan tanah dapat mencirikan kesuburan lahan, dan ini juga sangat berpengaruh, ya. Jadi sebuah desa yang memiliki banyak lahan yang subur, tanah yang bagus, tanah untuk dijadikan pertanian, ladang dan lainnya, itu akan menambah kemajuan desa tersebut, ya, akan mensejahterakan desa tersebut ketimbang desa-desa yang lahannya tandus, kering, susah diolah. Maka desa itu akan lebih mundur atau mengalami kemajuan atau perkembangan desa yang lambat ketimbang desa-desa yang tadi yang memiliki tanah subur, tanah subur, keadaannya bagus dan yang lainnya. Keadaan iklim mencakup curah hujan, temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, dan ini juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi contoh, desa yang ada di Pulau Jawa, ya, adalah desa-desa yang memiliki iklim yang cocok untuk pertanian. Coba kalian bisa searching lah di internet, ya. Coba searching di internet desa-desa yang ada di Pulau Madura, ya, di Pulau Madura atau di Pulau NTT, yang dimana iklimnya tidak bersahabat. Artinya curah hujan sedikit, ya, iklimnya iklim kering dan seterusnya. Sehingga untuk mengelola lahan tersebut sangat kurang, ya. Jadi tidak bisa menghasilkan. Lalu ketersediaan sumber daya nabati, jenis hewan dan produksinya. Ini juga sangat berpengaruh. Semakin banyak peternakan, ya, semakin banyak apa yang dikelola dari selain dari non nabati, ya, seperti apa pariwisata dan yang itu juga berpengaruh untuk desa-desa yang tadi, yang daerah-daerah yang akan subur lahan perkebunannya atau lahan ladang-ladangnya. Keadaan bentang alam suatu desa merupakan faktor alam yang penting karena mampu mempunyai hubungan erat dengan persebaran penduduk serta memberikan ciri bentuk ruang gerak manusia. Keadaan bentang alam ini coba kalian perhatikan. Kalian mungkin pernah main ke daerah-daerah selatan Pulau Jawa, ya, khusus Jawa Barat, di mana daerah pegunungan, berbukitan, beda dengan daerah-daerah utara Pulau Jawa, ya, sepanjang Jalan Pantura. Desa-desa sepanjang Jalan Pantura itu lebih maju, ya, lebih berkembang ketimbang desa-desa yang berada di selatan Jawa Barat itu.
Kenapa? Karena daerahnya atau bentang alamnya relatif datar di wilayah-wilayah Pantura tersebut. Bisa dikelola, bisa dengan pokoknya bisa dimanfaatkan lah. Ketimbang dengan kontur-kontur yang terjal, ya, kontur-kontur yang tidak rata itu sangat sulit untuk dikembangkan. Nah, itu potensi sumber daya alam. Berikutnya adalah potensi sumber daya manusia. Nah, sehebat apapun ya tadi sumber daya alam yang 6 tadi, sehebat apapun ada di desa tersebut, kalau sumber daya manusia tidak bisa mengelola dan mengembangkan, percuma saja. Ini juga tidak akan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan desa tersebut. Intinya, sumber daya manusia dan sumber daya alam itu harus bersinergi, saling saling apa ya, saling memberikan manfaat, ya. Sumber daya alam bisa dikelola oleh sumber daya manusia yang handal, yang bagus, yang cerdas, ya. Dan begitu juga sumber daya alam juga memberikan kontribusi dalam memberikan kesejahteraan kepada sumber daya manusia. Jadi pada intinya penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk usia produktif, maka akan semakin besar pula potensi desa tersebut. Kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari memberikan sumbangan bagi pendapatan desa. Apabila suatu wilayah desa mempunyai potensi yang cukup baik, termasuk tingkat pendidikan penduduknya yang sudah tinggi, desa tersebut akan cepat berkembang. Penduduknya memiliki karakteristik ciri-ciri khusus seperti ini. Jadi tadi ya, dapat tegaskan lagi. Jadi desa yang bagus adalah desa yang tadi jumlahnya banyak, tapi di sini lebih penting jumlah usia produktif, bukan jumlah usia yang non produktif. Masih ingat usia non produktif di kelas 12 di kelas 11 bahwa usia 0 sampai 16 tahun atau sampai 14 tahun itu usia non produktif. Dan usia dari 65 ke atas itu usia non produktif. Jadi usia yang produktif kan ada dari 15 sampai ke 60 tahun. Karena dia mampu produktif gitu ya, mampu menghasilkan. Coba perhatikan ciri-ciri khususnya, komposisi umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan, organisasi masyarakat, tingkat pendidikan, jumlah siswa, dan jumlah guru, tingkat kesehatan, tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan kualitas lingkungan, swadaya masyarakat, dan gotong royong untuk membangun daerah, adat istiadat, dan kebiasaan. Ini adalah ciri-ciri khususnya. Jadi tadi sebutkan komposisi umur. Semakin di desa tersebut banyak umur-umur produktif, maka akan memberikan kontribusi terhadap desa tersebut. Jenis kelamin juga ya. Ya, kalau jenis kelaminnya ya berimbang atau mungkin lebih banyak katakan laki-laki ya, itu lebih 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 apa ya, lebih memberikan kontribusi. Rasio ketergantungan, semakin banyak usia produktif dibandingkan usia non produktif, maka angka ketergantungan dari desa tersebut tidak terlalu tinggi. Jadi orang-orang yang tidak produktif tidak terlalu menggantungkan kepada usia yang produktif, jadi non produktif. Jadi yang non produktif jangan terlalu banyak dibandingkan yang produktif. Organisasi masyarakat ya, mulai dari desa itu sendiri, mulai dari Karang Taruna, wah banyak sekali desa. Tingkat pendidikan, jumlah siswa dan jumlah guru ini juga sangat penting. Apalagi di satu desa itu tersebut sudah ada namanya tingkatan pendidikan yang full ya, dari TK, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Berarti desa tersebut sudah mampu memberikan pendidikan terhadap warganya sampai tingkat tinggi. Oke, itu potensi daya manusia. Selanjutnya adalah potensi kelembagaan. Ini juga penting. Agar sebuah desa menjadi kuat, maka setiap desa harus memiliki lembaga.
Data sumber daya kelembagaan yang diperlukan untuk menganalisis potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 meliputi lembaga pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat, dan lembaga keamanan dan ketertiban. Ini harus ada pada suatu desa agar desa itu berkembang dan memiliki kemajuan dalam perkembangannya. Yang keempat, desa potensi prasarana dan sarana. Nah, data prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 meliputi transportasi, informasi dan komunikasi, prasarana air bersih dan sanitasi itu pembuangannya atau ini prasarana dan kondisi irigasi, prasarana dan sarana pemerintahan, prasarana dan sarana lembaga pemasyarakatan, prasarana peribadatan, prasarana olahraga, prasarana dan sarana kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan, prasarana dan sarana energi dan penerangan, prasarana dan sarana hiburan dan wisata, dan prasarana dan sarana kebersihan. Ini harus ada, ya, harus ada pada sebuah desa, ya, atau pada wilayah desa. Karena akan semakin lengkap sarana dan prasarananya, maka desa itu semakin maju dan berkembang. Ya, semakin maju dan berkembang dan siap menjadi desa. Nanti ada namanya desa swakarya, swasembada, swadaya, dan seterusnya. Nanti kita bahas setelah ini, setelah potensi desa. Oke, itu potensi desa ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Jadi potensi desa itu ada 4. Jangan lupa itu ya, diingat. Oke, potensi sudah, kita masuk dengan klasifikasi desa. Nah, klasifikasi desa tadi yang Bapak sempat singgung bahwa desa itu memiliki klasifikasinya atau memiliki tingkatannya. Tingkatan pertama, desa itu disebut desa swadaya ya. Jadi swadaya itu seperti apa? Sebagian besar cirinya, ya ini ya, ciri ke bawah ya. Sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Ya, hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Tingkat pendidikan dan produktivitas pendidikan masih rendah. Belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ini desa swadaya. Nah, lalu masuk ke desa swakarya. Mata pencarian sudah mulai beragam. Adat istiadat mulai longgar. Administrasi desa sudah berjalan, lembaga sosial dan lembaga pemerintahan sudah berfungsi, sudah ada hubungan dengan daerah sekitar, sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri. Nah, tadi sempat Bapak singgung ya, desa Jaya Mukti atau desa-desa yang ada pada kalian, yang kalian tempati, apakah termasuk desa swadaya atau swakarya atau swasembada? Nah, coba kalian analisis, nanti ada tugas ya, nanti ada tugas yang berkaitan dengan kalian menganalisis desa kalian. Termasuk desa-desa seperti apa? Swadaya kah, swakarya kah, atau swasembada? Nah, bagaimana dengan swasembada, desa swasembada? Mata pencarian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan tuh ya. Jadi kalau disebut modern, jadi gini ya, ini ada sedikit sedikit stigma ya, bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak berkecimpung lagi di bidang pertanian. Ya, jadi masyarakat modern itu masyarakat yang sudah meninggalkan ya tadi pencariannya yang sifatnya ekstraktif ya, atau mengolah langsung dari alam, seperti apa, mengelola alam lah gitu ya. Kalau kalian belajar ekonomi ada ekstraktif, Bapak juga lupa tuh ya. Jadi itulah swasembada. Desa swasembada adalah desa yang tadi yang sudah penduduknya sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Kira-kira daerah kalian atau desa kalian seperti itu enggak? Masih nggak ada beberapa orang atau ada orang yang masih mengolah sawah? Atau sudah sama sekali tidak ada? Sudah berpindah untuk menjadi seorang karyawan, seorang tukang cukur, jasa ya, tukang cukur itu jasa, atau yang lainnya, dagang dan yang lainnya. Pola pikir masyarakat lebih rasional. Nah, ini
Ya, rasional itu maksudnya adalah masuk akal, ya masuk akal. Jadi semua pola pikirnya tidak lagi berkaitan dengan mistis, ya. Dia tidak percaya tahayul. Nah, orang-orang desa swadaya itu desa-desa yang semuanya bisa ditafsirkan dengan logika atau dengan rasional. Jadi dia tidak percaya adanya pohon keramat, ya, hutan larangan atau dan yang lainnya. Semua sudah di apa ya, sudah mereka apa ya, sudah mereka langgar lah ya kalau sudah dibilang, atau sudah mereka tidak percaya lah akan hal itu. Lalu pengelolaan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, di desa-desa yang swasembada, sistem komputerisasi, digitalisasi, semua berbasis digital. Jadi administrasinya bukan berarti yang manual juga ada, ya, masih ada. Cuman kebanyakan sudah modern ya dalam pengadministrasian lembaga sosialnya. Dalam pengadministrasian dan pengelolaan dalam administrasinya dilaksanakan dengan baik. Dengan baik itu artinya terinci, ya, terinci, terarsip, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga sosial dan pemerintahan sudah berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik itu artinya si lembaga tersebut sudah memberikan manfaat kepada anggotanya. Kalau koperasi berarti dia memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya. Kalau itu PKK sudah memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada anggotanya dan yang lainnya. Artinya sudah berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana desa lengkap. Lengkap ya, tadi ada berapa? Ada 8 atau ada 15 ya. Sarana dan prasarana itu. Atau ada berapa? Coba dibaca lagi. Kalau lengkap ya berarti kalian sudah termasuk desa swasembada. Sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri. Jadi tidak dibantu, ya, tidak dibantu kalau disokong oleh desa-desa yang lain atau pemerintah di atasnya. Dia mampu me, uh, uh, ber, menyelenggarakan atau mengatur desanya sendiri. Ini ya, coba perhatikan, ini ada 3 gambar ya. Di mana gambar pertama ini dalam mengolah sawah dia masih menggunakan kerbau, ya, masih menggunakan hewan. Nah, ini termasuk desa apa, swadaya. Nah, di gambar berikutnya sudah menggunakan alat-alat mesin, ya. Berarti ini sudah masuk desa-desa swasembada, ini desa swakarya, dan ini sudah masuk ke desa swasembada. Artinya di sini produksi sudah diproduksi. Alatnya masih digunakan udah mesin-mesin pertanian. Ya, ini desa. Nah, itu tadi klasifikasi desa. Sekarang struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Nah, ini ya, struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa berdasarkan lahan desanya, letak geografis. Jadi ada desa pedalaman, yaitu desa-desa yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh di kehidupan kota. Suasananya ideal desa pedalaman. Pada umumnya lebih diwarnai dengan nuansa kedamaian, yaitu kehidupan sederhana, sunyi, sepi, dan lingkungan yang alam yang bersahabat. Itu desa pedalaman. Ada desa pegunungan, desa terdapat di daerah pegunungan. Pemusatan tersebut didorong ke gotong royongan penduduknya. Ada desa dataran tinggi, desa yang berada di daerah pegunungan. Ada desa dataran rendah, desa yang letaknya berada di dataran rendah dan mata pencahariannya dari desa ada dataran rendah biasanya bergantung pada sektor pertanian. Ada desa pesisir atau pantai, desa yang berada di daerah pantai yang landai. Seperti Pantura ya, sepanjang jalan atau sepanjang pantai utara. Nah, berdasarkan pola pemukiman menurut Sukandar Wiratmaja, pola pemukiman desa dibagi menjadi pola pemukiman menyebar. Rumah-rumah para petani tersebar berjauhan satu sama lain. Pola ini terjadi karena adanya jalan-jalan besar, sedangkan orang-orang harus mengerjakan tanahnya secara terus-menerus.
Dengan demikian orang tersebut terpaksa harus bertempat tinggal di dalam lahan mereka. Jadi ini kalau dulu mah ada disebutnya berladang ya. Jadi kalau karena jauhnya dia dari rumah, maka dia bertempat tinggal di situ dan akhirnya menjadi tempat tinggal gitu namanya. Yang tadinya hanya untuk menjaga lahannya dari hama, lama kelamaan dia menjadi tempat tinggalnya. Lalu pola pemukiman memanjang, bentuk pemukiman yang terletak di sepanjang jalan raya atau sepanjang sungai, sedangkan tanah pertanian berada di belakang rumah masing-masing. Ini ada di jalan atau di contohnya di sepanjang jalan Pantura ya kalau kalian pernah main. Jadi di depannya rumah-rumah mereka, di belakangnya kebun-kebun mereka atau ladang-ladang pertanian mereka yang menghadap jalan gitu. Pola pemukiman berkumpul, bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung, sedangkan tanah pertanian berada di luar kampung. Jadi ini dipusatkan ya, dikelola atau diatur. Jadi tidak berdekatan dengan tempat mereka berladang. Ini sudah ada peran dari aparat desa ya, supaya ada pola pemukiman melingkar, bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya. Biar sama ya dengan pola memanjang ya. Lalu berdasarkan ekonominya, nah ini ya, ini harus dibaca berulang-ulang supaya hafal ya. Ada desa pesisir atau nelayan, ada desa pesawahan, ada desa perladangan, ada desa perkebunan, ada desa peternakan, ada desa perdagangan, ada desa pertambangan, ada desa industri kecil dan kerajinan, dan ada desa industri sedang dan besar ya. Nah ini boleh diingat singkatan-singkatannya ya, kemarin muncul di soal ini. Silakan baca sendiri ya untuk desa yang DPL itu apa ya, ini semua mencangkup apa ya kehafalan kalian lah ya, kehafalan kalian. Nah ini desa menurut ini. Nah selanjutnya ini terakhir pembahasan kita terakhir permasalahan desa. Nah ini permasalahan desa dan pembangunan desa. Nah, permasalahan desa, pemasaran dan pembangunan desa, desa merupakan wilayah yang penting bagi kota. Apabila wilayah desa mengalami masalah kaitannya dengan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan akan berpengaruh pada wilayah kota. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang ada di desa harus diselesaikan supaya pembangunan desa maupun kota dapat berjalan. Jadi kalau Bapak bisa simpulkan, desa dan kota itu tidak bisa terlepas, saling membutuhkan ya, saling membutuhkan, saling memberikan pengaruh. Seperti tadi di penjelasan tadi bahwa desa akan menyuplai berbagai kebutuhan pokok dalam hal ini makanan ke kota, dan kota akan memberikan kompensasi berupa ya tadi pembangunan desa, keuangan desa dan seterusnya. Termasuk sumber daya manusia. Desa akan memberikan suplai sumber daya manusia kepada kota. Dan kota akan memberikan dampaknya dengan memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk desa pada saat mereka pulang ke desa atau mengirimkan melalui berbagai media atau berbagai cara. Jadi permasalahan di desa kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang kepulauan merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama. Misalnya distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan. Sebagian besar desa yang tertinggal berada di lokasi berbukit terpencil, seperti di pulau-pulau yang jauh dan pusat pemerintahan. Kaitannya dengan kondisi masyarakat, kemampuan penduduk desa dalam memenuhi kehidupan sangat bervariasi. Ada mampu memenuhi, ada yang kurang mampu. Permasalahan tersebut seperti kurang gizi, distribusi tidak merata, penduduk jarang, fasilitas penduduk dan kesehatan rendah, dan kesadaran masyarakat yang minim. 3. Kaitannya dengan pemerintahan dan kelembagaan. Desa dari pemerintah desa, kabupaten maupun fungsi belum berfungsi sebagai mestinya. Kondisi ini ditambah dengan belum
maksimalnya koordinasi pelayanan pemerintahan dari pemerintahan terkecil sampai pusat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kurang maksimal. Kebijakan yang dapat diambil sulit diterapkan sehingga pembangunan desa terganggu atau pembangunan terganggu. Itu permasalahan. Satu, permasalahan desa. Jadi upaya pembangunan desa. Upaya pemerintah dalam membangunkan desa sebagian besar sebagai berikut: menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga desa yang sebenarnya. Artinya dalam pembangunan tidak membedakan arta desa dengan penduduk kota. Semua penduduk merupakan sama sebagai warga negara yang harus dilindungi dari aspek apapun. Menguasai semua corak kehidupan penduduk desa dapat meningkatkan menguasakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat, mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, penduduk lebih semangat dan melakukan pembangunan. Jadi intinya, pertama, jadi mulai sekarang pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, provinsi, dan yang lainnya, tidak membedakan ya antara warga desa dan warga kota. Semua punya kedudukan sama untuk membangun wilayah Indonesia. Ya, dari desa atau dari kota sama saja. Orang desa, orang kota sama saja. Tidak dibeda-bedakan. Lalu diberikan sebuah keahlian-keahlian supaya cara kehidupan penduduk desa lebih beragam dan dapat memberikan alternatif dalam meningkatkan pembangunan desa. Mengusahakan supaya penduduk desa ada lebih kreatif. Nah ini ya, apalagi di zaman media serba internet ini, jadi penduduk desa bisa berdagang online atau menawarkan dagangannya bisa menawarkan melalui media internet. Ya, misalnya dia bertanam bertanam kacang misalnya. Tidak mesti harus nunggu tengkulak, bisa dia pasarkan melalui media elektronik seperti internet dan yang lainnya, sehingga bisa komunikasi lebih dengan antara produsen dan konsumennya. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini untuk desa dulu ya. Nanti interaksinya lalu kotanya. Ya, mungkin banyaklah yang belum bisa Bapak jelaskan di sini. Apabila kalian merasa penasaran, silakan searching, browsing, cari berbagai informasi terkait tentang desa. Karena desa itu sifatnya tadi sangat fleksibel dan dinamis. Tidak bisa ya, karena berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan manusia yang mengelolanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini desa swakarya, ini desa swadaya, swakarya, swasembada kalau kita tidak mempelajari dengan lebih jauh lagi. Ya, semua itu bisa diterapkan dari ciri-ciri yang ada. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan atau bagian pertama ini. Kemungkinan besok kita akan kembali atau bisa Bapak buatkan lagi video pembelajaran di bagian kedua. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di part kedua atau di bagian kedua di pola keuangan desa dan kota. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa catat apa yang pentingnya, lalu berikan komentar dalam bentuk absen atau dalam bentuk pertanyaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Oh iya, satu lagi, kalau yang di subscribe nanti akan muncul klik loncengnya, itu akan muncul konten-konten dari channel Pak Geo. Mohon di like, seperti kemarin Bapak membuat video kampanye kinerja, mohon bantu untuk diberikan like-nya ya. Itu aja dari Bapak, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.